Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan judul atau tema Hukum Gauss. Terima kasih, salam hormat kepada Ibu Siti Nurdianti Muhajir, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2, dan salam hormat kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk menyaksikan video pembelajaran Fisika Dasar 2 ini. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sebelumnya marilah kita perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama Ai Anggara dan yang kedua yang Herdian. Untuk pembagian pembahasan materi, untuk bagian pertama atau part pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yang Herdian, dan part kedua atau bagian kedua akan disampaikan oleh Ai Anggara. Berikut ini adalah beberapa subtema pembahasan yang akan kita sampaikan, diantaranya yaitu pertama, yaitu pembahasan yang akan saya bahas sendiri, yaitu 1. Garis gaya medan listrik dan flux listrik, 2. Hukum Gauss, 3. Hukum Coulomb, 4. Hubungan hukum Gauss dan hukum Coulomb. Dan yang kedua, materinya akan disampaikan oleh Ai Anggara, yaitu yang pertama aplikasi hukum Gauss, diantaranya simetris silinder, simetris bidang, simetris bola, dan kedua aplikasi konsep materi dan kehidupan, dan 3. Pembahasan latihan soal. Langsung saja kepada pembahasan, yaitu A. Garis gaya medan listrik dan flux listrik. 1. Garis gaya medan listrik. Menurut laman Kemendikbud, medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut. Selain itu, medan listrik juga dapat diartikan sebagai daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Garis gaya medan listrik ini digunakan untuk menyatakan adanya medan listrik yang arahnya dari muatan positif atau proton ke negatif atau elektron. Jadi, untuk muatan listrik positif, arahnya keluar dari muatannya, sedangkan untuk muatan negatif, arah gerak medan listriknya mengarah masuk ke muatannya. Seperti pada contoh gambar, yang berwarna biru yaitu muatan positif dan berwarna merah yaitu muatan negatif. Lihat untuk panahnya, yang biru mengarah keluar, sedangkan yang merah mengarah ke masuk. Selanjutnya yaitu sifat-sifat garis medan listrik. 1. Arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Seperti materi sebelumnya sudah saya jelaskan, kalau merah itu masuk, negatif itu masuk, kalau positif itu keluar. Selanjutnya yaitu B. Garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Seperti pada gambar yang sebelah kiri, bahwa garis-garisnya itu tidak saling berpotongan karena ketika muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka akan ada gaya tolak-menolak. Otomatis arah panahnya itu tidak akan saling berpotongan, akan saling menjauhi atau tidak berpotongan. Sedangkan yang sebelah kanan itu meskipun positif dengan positif, tapi dia berpotongan. Ini merupakan contoh yang salah. Jadi yang kiri itu benar, yang kanan itu salah. Yang terakhir, ketiga, yaitu semakin rapat garisnya, maka menunjukkan medan listriknya semakin kuat. Seperti pada contoh gambar yang sebelah kiri, semakin rapat garis menunjukkan medan listrik semakin kuat. Dan sebelah kanan semakin renggang garis menunjukkan medan listrik semakin lemah. Materi selanjutnya kedua yaitu flux listrik. A. Pengertian flux. Flux berasal dari bahasa Latin yang berarti mengalir. Bila vektor kecepatan E membentuk sudut theta dengan vektor luas A, maka debitnya adalah pi sama dengan E kali A cos theta. Bila dinyatakan dengan notasi vektor, pi sama dengan E kali A.
Misalkan, terdapat aliran udara yang mengalir melalui suatu loop tertutup seluas A dengan kecepatan E. Didefinisikan, vektor luas A sebagai vektor yang normal atau tegak lurus pada permukaan loop. Bila vektor kecepatan E searah dengan vektor A, maka debit aliran udaranya adalah P sama dengan E kali A. Debit volume ini disebut sebagai flux. Selanjutnya B, flux medan listrik. Misalkan suatu permukaan tertutup A berada di dalam medan listrik E. Permukaan tutup ini dibagi-bagi menjadi delta A yang kecil sekali sehingga dapat dianggap bidang datar. Sehingga fluksnya adalah delta A kali E. Jumlah total flux yang menembus permukaan tertutup menjadi seperti rumus di bawah. Flux yang keluar dapat dianggap positif, sedangkan flux yang masuk dianggap negatif. Selanjutnya B, hukum Gauss. Hukum Gauss adalah hukum yang menghubungkan penyebaran muatan listrik dengan medan listrik yang dihasilkan. Hukum Gauss dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss tahun 1835 dan dipublikasikan sampai tahun 1867. Secara matematika, hukum Gauss dapat ditulis sebagai berikut. Epsilon 0 Pi sama dengan Q, atau epsilon 0 integral vektor E dikali D vektor A sama dengan Q, di mana kontur integral adalah integral permukaan tertutup. Permukaan tertutup tersebut sering disebut sebagai permukaan Gauss. Jumlah flux yang menembus permukaan S positif atau ada muatan positif. Jumlah flux yang menembus permukaan S negatif atau ada muatan negatif. Dan jumlah flux yang menembus permukaan S 0 berarti tidak ada muatan. Dan jumlah flux yang menembus permukaan S 0 atau jumlah muatan 0. Untuk bunyi hukum Gauss adalah, hukum Gauss menyatakan jumlah garis yang keluar dari suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. C, hukum Coulomb. Hukum Coulomb dicetuskan oleh fisikawan berkebangsaan Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb tahun 1736 sampai 1806 yang merumuskan gaya tarik-menarik antara benda bermuatan listrik yang dinamai hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Interaksi antara dua muatan, jika muatannya sejenis akan tolak-menolak, bila berbeda muatannya akan tarik-menarik. Seperti pada gambar, jika muatan listrik positif dengan positif, maka akan terjadi tolak-menolak. Dan negatif dengan negatif akan tolak-menolak, dan sedangkan jika muatan positif digabungkan dengan muatan negatif maka akan saling tarik-menarik. Hukum Coulomb dapat ditulis sebagai berikut, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Yang terakhir yaitu D, hubungan hukum Gauss dan hukum Coulomb. Misalkan, terdapat sebuah muatan titik Q dan sebuah permukaan tertutup berupa bola berjari-jari R. Dari hukum Gauss diperoleh epsilon 0 integral vektor E dikali D kali vektor A sama dengan Q. Karena simetris, E konstan di seluruh permukaan sehingga dapat dirumuskan juga sebagai berikut, yaitu epsilon 0 E integral D kali A sama dengan epsilon 0 E kali D kali A sama dengan Q, atau juga bisa dengan epsilon 0 E kali 4 pi R kali 2 sama dengan Q. Dengan demikian, E sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R pangkat 2. Hukum Gauss adalah cara lain untuk menyatakan hukum Coulomb. Hukum Gauss adalah sebuah alternatif dari hukum Coulomb untuk menyatakan hubungan antara muatan listrik dan medan listrik. Sekian pembahasan materi dari saya.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran Fisika Dasar 2 ini dengan tema Hukum Gauss. Untuk part 2, saya akan cantumkan linknya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.